slide karena misalnya yang tua paling dia sedang mengikuti pos juga sih mas sebelum dia coba sedikit saya mohon saya suaranya kurang jelas. Saya ulang Pak, mohon izin saya sebagai dinas pendidikan Guntur. Mestinya yang mengikuti Pak Marno ketua panitia masih ada kegiatan di itu di Mas, mohon izin saya menunjukkan sementara mungkin beliau sudah muncul ke Zoom. Nah, terkait dengan pelaksanaan PPDB Guntur sudah dimulai di PAUD, yakni di hari Senin, Selasa, Rabu. Memang ada yang sinyal kemudian untuk jenjang SD dijadwalkan di tanggal 13, 14, 15. Terkait dengan sosialis dan dilakukan kemudian untuk jenjang SMP dijadwalkan tanggal Salam. Pak, tidak susu. Hah? Itu kan ada kendala teknis. Nah, terus? Kabel itu sampai lama kali. Dan biasanya pelaksanaan PPDB dan mudah-mudahan menjawab dengan baik. Sementara informasi yang dapat saya sampaikan sementara itu Bapak, kalau ada hal yang lain yang perlu diperjelas, nanti saya coba untuk bisa mencari informasi dan saya sedang berusaha untuk menghubungi Pak Ketua agar dia bisa menghubungi juga. Itu Bapak, ada dulu. Oke, Bapak, terima kasih. Ini tidak ada slide yang mau dipaparkan Pak, atau cukup tadi dengan penjelasan tadi, atau bagaimana? Kalau memang cukup, akan saya buka ruang diskusinya. Tapi kalau memang ada yang mau dipaparkan, saya beri waktu lagi. Sementara cukup, dan saya karena saya tidak tidak menyiapkan untuk acara ini, hanya kebetulan Pak Ketua ada acara di pos pintu, kemudian beliau belum bergabung, saya mencukupkan tugas beliau untuk gabung. Atau nanti insya Allah nanti sebentar lagi beliau gabung untuk bisa lebih memperjelas. Oke. Baik Pak, kan nanti kalau memang bisa gabung, kami harapkan bisa gabung. Karena memang sudah tidak ada paparan, kita buka ruang diskusinya saja kalau itu. Buat Bapak Ibu sekalian yang masih belum jelas mengenai mekanisme PPDB, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, silakan untuk bertanya, bisa menggunakan bisa menggunakan icon raise hand, nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Tapi sebelumnya saya mau tanya ini Pak, ini ada titipan pertanyaan nih, ada titipan pertanyaan mengenai PPDB untuk SMP. Nah, itu kalau misalnya ada perbedaan antara data KK, alamat data KK dengan data NIS-nya, NISN-nya, itu yang dipakai nanti apa Pak ketika mendaftar PPDB? Oke, jadi untuk jalur zonasi praktis membutuhkan ulang beri sama perpindahan ya. Perpindahan ini yang paling dibutuhkan adalah keterangan perpindahan orang tuanya Pak. Gitu. Dan ada perbedaan, ya memang ada perbedaan karena kakaknya masih tinggal di tempat yang lama ya, biasanya di tempat yang jauh. Nah kemudian dengan menggunakan perpindahan itu insya Allah bisa dilayani jalur perpindahan itu. Nah ini justru sebaliknya Pak, jadi
alamat kakaknya itu baru, karena baru pindah tapi masih satu kabupaten kota gitu. Cuma di SD-nya, SD yang lama itu masih memakai alamat lama. Jadi ketika mau mendaftar nanti di SMP, apakah cukup memakai kakak barunya atau harus ada surat perpindahannya juga? Nanti zonasinya ikut yang mana, Pak? Zonasi ikut kakaknya, alamat kakaknya, atau ikut data yang ada di sekolah SD-nya? Yang dipakai kakak, pakai kakak. Kakak. Data di SD, kalau memang ada perubahan yang dipakai adalah kakak yang. Berarti cukup menggunakan kakak ya, Pak? Tanpa harus surat perpindahan atau bagaimana? Kakak yang kalau itu donasi apa yang jalan? Zonasi, Pak, zonasi. Donasi berarti pure dengan kakak. Pure dengan kakak berarti ya. Baik, terima kasih. Kami itu menerangkan kakak yang dikeluarkan itu paling lambat satu tahun. 1 tahun. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah jelas, nanti saya sampaikan ke yang tadi menitipkan pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu sekalian, peserta Zoom meeting kali ini ada yang sudah raise hand, Mbak Septiandita. Monggo, Mbak Septiandita. Saya beri kesempatan waktu. Ya, halo, tes. Sudah terdengar ya? Halo, dengar nggak sih? Sudah, Mbak, sudah terdengar. Oh iya. Ini Bapak izin mau menanyakan untuk Juknis PPDB Kabupaten Gunung Kidul, itu apakah sudah diupload di website ya? Karena saya membuka website ppdb.pendidikan.gunungkidul.go.id. Untuk kolom yang downloadnya tidak bisa diklik, Pak. Ini kan di sini ada download berbagai macam informasi terkait pendaftaran PPDB Kabupaten Gunung Kidul. Di sini ada panduan sekolah asal, panduan sekolah tujuan, panduan siswa orang tua wali, serba-serbi PPDB. Nah, itu saya klik ini nggak respon. Atau di-upload di website mana ya, Pak ya? Langsung ke Pak, bisa? Gimana, Pak? Saya jawab ya. Jadi untuk informasi itu mestinya sudah diupload di website kami mestinya. Coba nanti kami cek kembali Bu, kalau memang kami cek kembali untuk diupload belum. Mestinya sudah mestinya, tapi ya coba cek lagi. Ya. Oh iya, oke, terima kasih. Mohon dicek kembali ya, Pak ya. Karena memang nggak bisa di-download atau nggak respon sama sekali. Oh iya. Mohon maaf memperjelas tadi Bapak Ibu, sebenarnya tadi bahwa sudah diupload di informasi website dinas.
download. Oh, dicek kembali. Sudah di-upload di website dinas, menu download. Untuk isinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septiandita. Apakah sudah menjawab pertanyaan Bu Septiandita? Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, untuk piagam penghargaan maksimal berapa tahun dari sekarang? Apakah ada pembatasan tahunnya seperti itu? Nah, ini kemungkinan mau masuk jalur prestasi itu untuk pembatasan piagamnya maksimal berapa tahun, Pak? Ya, untuk jalur prestasi yang akan menggunakan jalur prestasi melawan piagam itu dibatasi paling lambat 3 tahun sebelum PPDB, paling lama. Paling lama 3 tahun ya. 6 bulan. Baik, terima kasih. Ini sudah jelas ya Pak, bulan ini, pertanyaan dari Bapak atau Ibu bulan ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga Pak, ini jawab juga saya. Untuk siswa dari Kabupaten Gunung Kidul yang akan mengikuti jalur prestasi, apakah harus mengumpulkan raport kelas 4 sampai kelas 6? Apakah ada persyaratan itu Pak? Ya, untuk jalur prestasi itu nanti yang diperhitungkan adalah akumulasi nilai raport SD kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Untuk Gunung Kidul, insya Allah semua SD sudah menyiapkan nilai itu atau lembar yang disiapkan oleh sekolah kalau anaknya mau mengambil jalur prestasi. Itu nanti kemudian diperhitungkan dengan rumus tertentu, baik dari nilai rapor 5 semester, kemudian nilai SPD, dan tambahan prestasi kejuaraan. Ya, baik Pak, terima kasih. Berarti ini ya tetap memakai ada harus membuka nilai raport tadi ya. Gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, monggo untuk peserta Zoom meeting. Ada lagi? Bapak Ibu sekalian, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau sudah jelas semua ini. Semoga aja sudah jelas semua ya Pak. Jadi nanti tidak ada di lapangan tidak ada kendala dan tidak ada lagi yang Nah, kalau ini Pak terkait dengan seandainya misalnya nanti ada yang masih belum jelas masyarakat terutama di Gunung Kidul, apakah dari pihak dinas membuka posko layanan informasi tentunya selain di website, tadi di website juga sudah dipublish ya, tapi dari dinas sendiri misalnya apakah ada hotline service-nya atau posko layanan informasi yang khusus menginformasikan mengenai PPDB untuk tahun ajaran 2022-2023. Kalau ada, mungkin bisa diinformasikan di sini sehingga nanti Bapak Ibu wali murid yang masih kebingungan mungkin bisa langsung menghubungi Dinas Pendidikan di Gunung Kidul seperti itu. Oke. Dari itu sudah kita cantumkan untuk nomor kontak yang ada ini terkait dengan PPDB ini. Namun kita welcome ketika ada masyarakat yang akan bertanya terkait dengan PPDB. Kami PPDB siap untuk memberikan jawaban. Nomornya dapat cek nomor HP kontak. Kalau mau ditulis Bapak Ibu, nomor teleponnya
0274 391 191 untuk telepon kantornya. Standby di rekan kawan standby di jam kerja. Kemudian untuk nomor WhatsApp-nya, barangkali akan bertanya melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya adalah 085 641 339 952. Saya ulang Pak ya, 085 641 335 dan 952. Atau nomor yang lain 082 137 468 364. Ini untuk unit layanan terpadu yang insya Allah standby membantu memberikan jalan kepada masyarakat terkait dengan PPDB tahun. Baik Bapak, terima kasih tadi informasinya, hotline service-nya itu ada di WhatsApp 085641 335 952, juga ada di nomor posko informasi layanan terpadu di 0821 3746 8364. Itu bagi masyarakat nanti yang masih belum jelas mengenai bagaimana mekanisme PPDB, bisa bertanya langsung ke hotline service tersebut. Kalau terkait dengan pengaduan, Pak, ada tidak misalnya ditemukan, semoga jangan, artinya ketika nanti ada yang tidak sesuai dengan juknisnya, masyarakat harus lapor kemana, Pak? Apakah dari dinas membuka juga posko pengaduan? Baik, nomor WhatsApp dua-duanya standby untuk bisa memberikan tanggapan atas aduan atau pertanyaan dari Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kita beri waktu 5 menit, jika memang nanti tidak ada yang bertanya, kita anggap sudah jelas semua, jadi kita bisa mengakhiri Zoom meeting ini. Monggo. Ini ada yang bertanya, Pak, melanjutkan pertanyaan di atas. Untuk piagam penghargaan, kriterianya apa, Pak, tingkatannya? Ya, ini sebagaimana dimuat di berkadis itu sudah ditentukan, minimal adalah tingkat kabupaten. Minimal tingkat kabupaten, dan juara yang dinilai, yang dipertimbangkan dalam ini adalah juara 1, 2, 3. Sementara untuk juara harapan dan seterusnya tidak diperhitungkan dalam penghitungan skor dan prestasi ini. Jadi minimal adalah di tingkat kabupaten dan juaranya juara 3. Misalnya kita disebutkan untuk kabupaten itu juara 1 120, juara 2 100, juara 3 80. Demikian seterusnya untuk level atau jenjang tingkatan lebih tinggi, skornya lebih tinggi. Demikian, Pak. Oke, baik, Pak Aswamu Dasar sudah jelas ya. Tadi ada tingkatan untuk piagam penghargaan, minimal yang diterima untuk jalur prestasi adalah tingkat kabupaten untuk juara 1, 2, 3 seperti itu. Jadi dan scoringnya mengikuti tingkatan tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, monggo. Monggo Bapak Ibu, masih kita berikan kesempatan untuk bertanya. Kita boleh 3 menit lagi ya Pak, nanti kalau tidak ada yang bertanya kita akhiri Zoom-nya.
Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Di kolom melihat statistik pendaftar tahun kemarin, apakah bisa dilihat bisa dilihat di mana Pak? Ini Pak, tadi ada yang bertanya di kolom chat Pak, untuk melihat statistik pendaftaran untuk tahun kemarin bisa dilihat di mana nggak Pak? Karena mungkin ini mau melihat kuota di masing-masing sekolah kemungkinan. Ntar saya coba ya, hubungi yang menangani dulu ya Pak, bentar ya. Iya. Baik Pak, menjawab pertanyaan terkait dengan statistik pendaftaran yang lalu. Mohon maaf, di sistem kami memang belum tertampilkan. Tapi barusan saya komunikasi dengan teman-teman IT untuk jenjang SMP, mudah-mudahan bisa disusulkan mudah-mudahan Pak. Tapi hari ini memang belum. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ini ada dua penanya lagi, ini memakai kolom chat karena katanya jaringannya bermasalah. Yang pertama terkait dengan tadi Mbak Bulan tadi, juknis yang saya cari tidak di web masih belum ketemu Pak. Gitu. Apakah dapat dilampirkan di kolom chat ini? Lalu yang kedua masih dari Pak Aswa Mudana, ini mohon bertanya kembali Pak, karena mikrofon bermasalah jadi memakai chat. Untuk jalur zonasi, berarti skor nilai PPDB-nya tidak digunakan sebagai tambahan penilaian ya Pak? Atau gimana?
untuk jalur zonasi, apakah ada skor nilai PBDB tidak digunakan sebagai tambahan penilaian atau masih digunakan, Pak? Bisa di kolom chat, Pak, itu pertanyaannya. Untuk jalur zonasi berarti skor nilai PBDB tidak ditambah. Untuk jalur zonasi berarti skor nilai PPDB tidak ditambah. Untuk jalur zonasi itu ya pure menggunakan donasi, Pak, tidak menggunakan nilai rapot maupun SPD, Pak, untuk jalur donasi. Pure di sana ada tabelnya, sekian, skornya sekian, dan seterusnya itu ada tabelnya. Dengan berkat di situ, misalnya saya bacakan untuk jarak kalau sampai 50 meter itu skornya 700. Kemudian 50 sampai lebih dari 50 sampai 100, 695 terpaut 5. Begitu seterusnya sampai dengan lebih dari 7 km itu skornya 3. Skornya 3. Jadi untuk jalur zonasi tidak menggunakan nilai sebagaimana jalur pada baik nilai raport, nilai ASPD maupun maupun prestasi akademik yang lain. Kemudian yang pertama tadi apa ya, Pak? Oh, juknis belum bisa dibuka ya? Iya, juknis. Segera saya tidak lanjuti, Pak, karena tadi saya sudah komunikasi dengan teman IT untuk kata mereka sudah ditanyakan kata mereka, tapi ini coba kita usul lagi untuk jadi. Terima kasih, Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan? Kita tunggu, Pak, 1-2 menit lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Ini kalau kita itu dia. ya udah. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga semuanya sudah jelas. Kalaupun nanti belum jelas, Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh juknisnya, juknis PPDB 2022-2023, khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul, bisa dicari di websitenya. Monggo, Pak. Informasi terkait dengan jalur prestasi. Jadi untuk jalur prestasi saya sampaikan sumber dari nilai raport tadi seperti saya sampaikan, nilai raport itu 60%, dan 40% nilai ASPD ditambah dengan prestasi lainnya. Nah, untuk nilai ASPD bagi calon peserta dari luar Kidul, karena mereka tentu tidak memiliki nilai ASPD, maka nilai ASPD itu diambil dari rata-rata ASPD Gunung Kidul. Ini dimatiin. Nah, dari rata-rata ASPD Gunung Kidul. Untuk yang sampai hari ini kita memang belum rilis, untuk hasil ASPD keseluruhan. Insya Allah segera kita akan umumkan untuk nilai baik hasil ASPD perorangan maupun rata-rata sebelum itu. Demikian, Bapak Macerun. Kalau ada informasi yang kurang jelas, nanti monggo menghubungi pada nomor yang tadi kami sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi informasinya sudah cukup jelas. Jika nanti belum jelas, nanti bisa menghubungi hotline service-nya Dinas Pendidikan Kulon Progo. Itu ada, saya ulang lagi, ada di WhatsApp, juga di nomor telepon, ada di 085641335952 atau di 082137468364. Atau bisa datang langsung ya, Pak. Kalau memang masih belum puas, itu bisa datang langsung gitu ya, Pak. Oh ya, Gunung Kidul, Gunung Kidul. Iya, jadi maaf tadi Gunung Kidul. Juga kalau masih belum jelas bisa datang langsung ke
Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Kalau begitu, sebelum saya akhiri mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Bapak terkait dengan mekanisme PPDB 2022-2023 ini, Pak. Oke, baik. Terhadap beberapa informasi yang belum dapat diakses masyarakat karena kendala sinyal atau yang lainnya, termasuk tadi disampaikan belum bisa mengunduh juknis yang ada di website. Kami akan segera perbaiki itu, termasuk tadi yang ditanyakan untuk statistik tadi. Kita akan coba komunikasi dengan IT barangkali, karena di statistik tahun lalu itu menggunakan aplikasi yang tahun lalu dan di close karena dia ada. Nah, tetapi tadi saya sampaikan untuk bisa dikutip dan dipasang, ditempelkan atau disampaikan di website ya. Segala kekurangan informasi, insya Allah kami siap melayani. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom meeting kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun ada perkataan mungkin yang tidak menyenangkan. Untuk itu saya tutup forum diskusinya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khasidin selaku Kepala Kasih dan Pencegahan ORI DIY dalam memoderatori diskusi. Terima kasih juga Bapak atas informasinya dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Gunung Kidul atas informasi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ini tidak terlalu banyak pertanyaan karena memang sudah jelas gitu Bapak. Harapan kami nanti dalam pelaksanaannya memang lancar begitu ya. Nggak ada. Mohon maaf ini Bapak Budi Kemul, apakah mau menanya? Ya, boleh saya tanya nggih Pak nggih? Oh iya, silakan Pak. Satu pertanyaan nggih Bapak nggih sebelum kita akhiri acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Oke, saya memahami tentang PPDB. Yang saya pertanyakan juga, seandainya anak saya itu kan untuk sekolah kan ada beberapa penyaringan, baik zona mutu dan lain-lainnya, terutama nilai. Seandainya ASPD yang telah ditentukan untuk masuk sekolah, katakanlah 24 lah, di bawah itu akan tersingkir. Ya, dengan nilai tambah nilai apapun dia akan tersingkir. Nah, menurut saya anak saya kan kita juga pengennya negeri Pak ya. Itu kalau nunggu 15 tahun lagi pun Pak, kalau ASPD-nya di bawah 24 tidak akan diterima di sekolah negeri Pak. Gitu loh. Nah, sementara kalau swasta kita tahu sendirilah swasta yang bagus, mahal dan lainnya. Nah, seandainya saya hanya usul untuk PPDB diperbaiki sistemnya, tetap ada tes, ASPD itu hanya untuk menambah aja. Seandainya nilai tesnya sama, maka ASPD yang tertinggi yang akan masuk, Pak. Kasihan anak generasi kita nanti berikutnya yang pengen negeri kesulitan masuk, Pak. Demikian keluhan saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Baik. Pak yang menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Jadi begini Pak, untuk Gunung Kidul hanya sedang SMP ya. SMP itu ada 4 jalur. Tidak ada zona mutu dan sebagainya, tidak ada di Pak. Yang ada adalah jalur zonasi. Ya, jarak, kemudian jalur prestasi. Yang salah satunya adalah nilai SPD itu tentang nilai raport 5 semester sejak kelas 4 dan prestasi akademik maupun non-akademik lainnya. Itu jalur 2. Jalur ketiga adalah jalur perpindahan orang tua. Jalur terakhir itu afirmasi. Jadi mungkin zona mutu tadi, jadi di kami tidak ada Pak, itu tidak ada.
kalau memang anak ini tidak bisa mengambil jalur prestasi, maka disediakan jalur jangkau atau jalur ada berapa? Ya, hanya memang kalau pemikiran saya apapun metodenya Pak itu sangat membatasi sekali untuk kalau misalnya zona. Kalau saya dengar memang itu DIY zonanya tingkatnya sekabupaten, semuanya bisa mendaftar di sekolah yang ada di kabupaten itu, tidak membatasi misalnya dari Tepus mau masuk ke misalnya di kota kan tidak ada batasan. Hanya nanti itu akan downgrade ketika nilainya, kemudian raportnya dan lain-lainnya. Ya kita paham Pak, selama 2 tahun ini kita kan belajar lewat seluler Pak. Pemahamannya juga lain dengan yang tatap muka. Nah sementara ya itu kita belum dengar nilai-nilainya selama ini bagaimana, raportnya dan lain-lainnya. Mohon maaf Pak. Ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Ini sinyalnya lagi udah putus. Apalagi kalau belajar seperti ini sinyalnya udah putus kan kasihan anak-anak generasi COVID Ya. Pak. Itu loh. Jadi akan berbeda sekali dengan yang tatap muka. Ini mohon juga ada ya diskresi lah Pak. Biar nanti anak-anak kita semuanya bisa menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang betul-betul berpendidikan, beretika, nah, semuanya seperti itu Pak. Terima kasih, hanya itu aja Pak keluhan, artinya harapan saya selaku orang tua Pak. Terima kasih, nanti kita ikutin berikutnya karena waktunya juga terbatas Pak. Atur. Baik, terima kasih Bapak Budi. Itu keluhan dari salah satu warga nggih Bapak nggih. Mungkin itu bisa menjadi salah satu bahan evaluasi untuk kebijakan ke depannya, atau nanti juga kan ada jalur afirmasi nggih. Mungkin itu juga bisa dicoba. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Gunung Kidul untuk materinya, paparannya, dan sosialisasinya. Semoga bisa ditangkap dengan baik oleh calon orang tua siswa, sehingga nanti harapan kami bersama-sama bahwa PPDB di Gunung Kidul pun bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalau Bapak Ibu ada kendala, bisa saya tekankan sekali lagi, bisa menghubungi hotline di Pora Gunung Kidul di nomor 0274 391 191 atau di nomor WhatsApp 085 641 335 952 atau di bagian unit terpadunya nggih Pak 082 137 468 364. Baik, saya ingatkan Bapak, kami menunggu juknisnya nggih Bapak untuk diupload di website agar bisa diakses untuk semua masyarakat. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami informasikan juga kalau nanti dalam pelaksanaan PPDB Bapak Ibu menemukan kendala atau dugaan maladministrasi, Bapak Ibu bisa melaporkan ke Ombudsman Yogyakarta di aduan yang pertama melalui saluran WhatsApp di 08111203737 atau di email pengaduan.yogyakarta@ombudsman.go.id atau melalui Google Form di bit.ly/pengaduan-ORI-DIY. Rekaman ini juga akan kami tayangkan ulang melalui channel YouTube Ombudsman Yogyakarta, dan informasi terkait dengan juknis dan diskusi hari ini juga akan diinformasikan melalui sosial media kami di Instagram @ombudsman.yogyakarta. Baik Bapak Ibu, demikian acara sosialisasi dan diskusi PPDB untuk TK, SD, SMP Kabupaten Gunung Kidul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.